Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman kelas 6 semester 2 PGMI IAI Tabah. Nah, di pagi yang bersemangat ini kita akan mempelajari materi tentang memahami peran politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, pengertian dari globalisasi itu sendiri yaitu kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan kecuali sekedar definisi kerja atau yang biasa disebut working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lainnya, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, kami akan mempresentasikan tentang politik luar negeri di era globalisasi. Apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah pola perilaku dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain. Nah, dasar hukum kebijakan politik luar negeri, dasar hukum yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Menurut Muhammad Hatta dalam bukunya Politik Luar Negeri Indonesia merumuskan tujuan politik luar negeri, yaitu yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan bangsa. Yang kedua, memperoleh barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan persaudaraan segala bangsa. Politik luar negeri Indonesia ada satu, bebas. Bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah internasional. Kemudian kata yang kedua yaitu aktif. Aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif dalam memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Pokok-pokok politik luar negeri Indonesia yaitu negara kita menjalankan politik damai. Selanjutnya, negara kita bersahabat dengan segala bangsa. Kemudian, negara kita memperkuat sendi-sendi hukum dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Nah, pembayaran ini biasanya melalui bank internasional dan lain-lain. Nah, negara kita membantu dan yang terakhir yaitu negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial. Manfaat politik luar negeri 1.
mempererat hubungan antar negara. Nah, ketika kita sudah menjalin politik antar negeri, misalkan dengan Malaysia, nah ketika kita sudah membangun urusan itu, negara kita akan semakin erat hubungannya dengan negara Malaysia. Yang kedua yaitu sarana dalam mencapai kepentingan nasional. Pasti kita tidak bisa memungkiri bahwa kita perlu handphone. Nah, handphone ini itu diproduksi oleh negara Cina. Nah, kita butuh handphone. Kalau misal kita tidak beli dari Cina, ya kita tidak punya. Nah, ini adalah manfaat dari yang kedua tentang politik luar negeri. Menambah sarana dalam mencapai kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu mendekatkan negara pada perkembangan dunia. Kalau kita tidak menjalin politik luar negeri, tidak menjalin hubungan dengan negara tetangga, kita tidak akan tahu kemajuan negara kita sendiri. Nah, fungsi dari politik luar negeri yaitu ada fungsi sosial budaya. Nah, fungsi sosial budaya ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, biar kita nggak karing zaman. Kemudian fungsi politik ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yakni makna politik luar negeri Indonesia: meningkatkan kerjasama antar berbagai negara, mempererat persaudaraan antar bangsa dan negara, melakukan antisipasi terhadap gejolak perkembangan dunia agar melaksanakan pembangunan tidak terganggu. Nah, ketika kita sudah menjalin komunikasi dengan negara tetangga, pasti negara kita akan saling melindungi dengan negara tersebut. Pasti akan lebih aman dan meningkatkan kualitas SDM. Nah, kita juga perlu mencari referensi dari negara tetangga supaya kualitas sumber daya manusia kita semakin unggul. Meningkatkan pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk menambah wawasan. Nah, kalau di Indonesia itu banyak ya yang sudah mahasiswa yang pintar-pintar itu dikirim ke Amerika, disuruh belajar di sana. Kemudian setelah lulus pintar kembali ke Indonesia. Nah, ini adalah meningkatkan pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk menambah wawasan. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 bahwa di tingkat pemerintah, lembaga yang berperan melaksanakan politik luar negeri Indonesia bukan saja lembaga eksekutif, bahkan DPR juga. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah diatur tentang penyelenggaraan pelaksanaan hubungan luar negeri maupun pembuatan perjanjian internasional. Nah, kita sudah dibekali dengan pasal hukum juga. Bukan hanya presiden atau DPR yang bisa menyelenggarakan hubungan antar negara, tetapi semuanya bisa. Tugas Departemen Luar Negeri. Nah, ini Menteri Perhubungan biasanya ialah membantu presiden. Presiden kita siapa? Nah, presiden kita yaitu Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini dibantu oleh Departemen Luar Negeri yang fokus membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagai tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri. Jadi presiden itu tidak ke luar negeri menjalin komunikasi sendiri, tetapi ada departemennya sendiri. Beberapa fungsi Departemen Luar Negeri yaitu: yang pertama, pelaksanaan politik luar negeri sebab penyelenggaraan hubungan luar negeri, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengawasan fungsional
pelayanan administrasi departemen. Nah, seperti kemarin waktu ada Raja Salman, itu pasti Menteri Perhubungan Indonesia ini sudah menjalin komunikasi dengan Raja Arab untuk memperlancar hubungan antara negara Indonesia dan negara Arab. Beberapa kewenangan Departemen Luar Negeri, yaitu yang pertama yaitu penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan, penyusunan rencana nasional, pengaturan penerapan perjanjian internasional, penerapan kebijakan sistem informasi nasional. Nah, ini adalah fungsi dari Departemen Luar Negeri, kewenangannya maksudnya. Bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia: hubungan individual, misal melakukan transaksi jual beli di negara lain. Kemudian hubungan antar kelompok, misalnya lembaga sosial, keagamaan maupun perekonomian Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian hubungan antar negara yang melibatkan kepentingan nasional dan politik, yaitu seperti ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Dalam perkembangan global ini, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Antara lain, Indonesia bebas mengadakan hubungan dengan negara lain, contohnya melakukan kerjasama Indonesia dengan Singapura melalui pembangunan politeknik, Batam, dan mendatangkan persetujuan tentang perekonomian. 2. Pandangan bidang penanaman modal asing. Perusahaan-perusahaan Malaysia telah menanamkan investasi ke Indonesia. Pada bidang budaya diwujudkan melalui kerjasama pada bidang kesenian maupun iptek dengan negara lain. Jadi kita perlu membangun hubungan antar negara. Bangsa Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian abadi melalui pengiriman pasukan perdamaian di Timur Tengah. Misal, pada era sebelum reformasi, bangsa Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai kontingen dari PBB. PBB itu apa? Persatuan Bangsa-Bangsa. Tepat sekali. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dunia, bangsa Indonesia bekerja sama dengan UNHCR. Terima kasih, dan berikut tadi adalah model pembelajaran media pembelajaran Camtasia dari Husnu Zuhab PGMI 6 IAI Tabah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat wujudkan hubungan baik dengan antar negara. Terima kasih, dan apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.